Selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas Keamanan Komputer A, Teknik Komputer Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Komputer. Bersama saya Agung Prasetyo dan dua orang teman saya, Aulia Rizky Pratama dan Zamalik. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok kami akan mencoba sharing mengenai algoritma kriptografi A51. Pada kesempatan yang beberapa hari lalu atau beberapa minggu yang lalu, kami mendapatkan sebuah tugas dari dosen keamanan komputer kami untuk mempresentasikan atau mencari tentang algoritma kriptografi A51. Kriptografi A51 ini adalah merupakan algoritma simetris dan merupakan stream chipper, ya kan, yang kita tahu biasanya penerapan implementasi dari A51 ini adalah di GSM atau telepon seluler yang basisnya adalah GSM, beda dengan CDMA. Selain itu, algoritma A51 adalah sebuah pengembangan dari algoritma kriptografi A5 yang pada zaman dulu A5 yang pertama kali yang ditemukan, kemudian dikembangkan menjadi A51. Dari golongan atau kelompok jenis-jenis algoritma A5 itu ada A51, A52, A53 dan seterusnya. Kemudian pada awalnya rahasia A5 itu tetap terjaga pada tahun 1994 hingga akhirnya melalui seorang engineering algoritma tersebut terbongkar dan akhirnya dianggap algoritma A5 itu sudah tidak aman lagi digunakan. Nah, untuk langkah kerjanya, untuk algoritma A51 menggunakan stream chipper yang basisnya adalah maaf, ada gangguan line masuk. Gitu, cara kerjanya adalah sinyal akan dimasukkan sejumlah 64 bit sebagai barisan frame. Kemudian satu frame panjangnya adalah 228 bit dikirim setiap 4,6 detik. Nah, jadi gimana ya penjelasannya? Untuk rangkaiannya, sinyal GSM dikirim sebagai barisan frame, yaitu yang bisa dikatakan adalah secret atau secret key, kunci rahasianya. Kemudian satu frame dari A51 adalah 228 bit yang dikirim setiap 4,6 milidetik. A51 digunakan untuk menghasilkan aliran kunci 228 bit yang kemudian di clock-kan dengan frame. Jadi aliran kunci frame yang dari sinyal tadi akan di clock setiap 4,6 detik menggunakan aliran kunci dari 228 bit yang di clock dengan frame. Kemudian panjang kunci eksternalnya atau panjang kunci yang masuk biasanya adalah 64 bit. Nah, A51 sendiri terdiri dari 3 buah LFSR atau Linear Feedback Shift Register yang masing-masing panjangnya adalah 19, 22 dan 23 bit. Jika ditotal dari 3 LFSR tersebut adalah menghasilkan 64 bit panjang. Nah, bit-bit di dalam register diindeks, di mana bit paling tidak penting adalah LSB yang diindekskan dengan nilai 0 atau elemen yang paling kanan. Biasanya yang kita gunakan nanti adalah elemen yang paling kanan. Luaran output dari A5 adalah hasil XOR dari 3 buah LFSR. Nah, A5 menggunakan 3 buah kendali clock yang variabelnya tadi ya jelas dari 19, 22 dan 23 yang menghasilkan 64 bit, nanti dibagi 3 akan di-clock-kan terus menerus. Nah,
Untuk lebih detailnya nanti akan dijelaskan program A51 menggunakan Python oleh teman saya Aulia Rizky. Nah, sebelum masuk ke Python, ini ada beberapa slide lah gambaran umum tentang A51. Nah, ini adalah slide yang kemarin kita gunakan. Nah, dari yang tadi saya sudah jelaskan seperti ini. Jadi ada LSB, ada LFSR, dan hasil XOR dari panjang atau 3 jenis frame yang akan di clock, yang hasilnya adalah outputan. Nah, langkah-langkah untuk inisialisasi algoritma A51 menjadi 228 bit keystream, yaitu yang pertama adalah step pertama adalah semua register di set menjadi 0. Jadi semuanya akan di set menjadi 0 mulai dari R1, R2, R3. Step 2 yang kedua adalah kunci dengan ukuran 64 bit dimasukkan semua dalam register secara berurutan. Jadi kunci dengan ukuran 64 bit tadi akan dimasukkan semuanya ke dalam register secara berurutan. Lalu untuk 64 kali siklus, kuncinya dicampur ke dalam register secara paralel dengan menggunakan algoritma yang ada di bawah ini. Jadi yang di bawah ini adalah algoritma yang akan digunakan untuk mencampur secara paralel dari register tersebut. Jadi ada for i dan lain sebagainya sampai 63 yang nanti juga diinisialisasikan. R1 dikosongi, R2 masih kosong dalam keadaan kosong yang pertama. Kemudian ketiga register tersebut akan di clock dengan mengabaikan clock setiap unit atau stop. Nah, lanjut. Step 3 adalah register di clock seperti biasa. Lalu seperti sama yang di step kedua tadi, akan di clock setiap register. Lalu frame nomor 22 bit frame GSM dimasukkan ke dalam register dengan cara yang sama, tetap dengan cara yang sama, siklus yang sama. Ini kalau jika di resapi atau di logika itu semacam seperti loop. Jadi akan ngeloop terus selama 228 kali. Kemudian 22 siklus tambahan 22 siklus tambahan akan di clock dengan tetap memperhatikan fungsi mayoritinya. Pada periode ini, ya kan, pada fase ini atau proses ini, frame number yang dimaksud frame number, ya ini tadi R1, R2 dan lain sebagainya, akan di XOR-kan ke dalam satu bit terpilih dari register dengan cara yang sama, dengan cara kunci. Nah, program bisa dilihat seperti ini. Nah, ini adalah inisialisasi dari step yang ketiga untuk proses outputnya. Nah, ini adalah bentuk untuk yang step keempat adalah bentuk program singkatnya atau gambaran singkatnya dari program atau algoritma A51, yaitu for i sama dengan all to 99 do. Jadi ada beberapa kali clock, jadi ada 100 kali, kemudian 22 kali, dan seterusnya. Kita akan di clock 1 sama dengan 1, else clock 1 sama dengan 0. Jika R2 dia akan diclockkan kembali, Z, dan clock E, else, dan lain dan seterusnya. Pada step 5 kan 228 bit clock dilakukan untuk menghasilkan 228 bit keystream. Jadi hasil clock selama 228 kali itu akan menghasilkan keystream sebanyak 228 bit. Nah, 114 bit digunakan untuk mengenkripsi data dari jaringan ponsel yang masuk, dan 114 bit lainnya digunakan untuk mengenkripsi data dari ponsel ke jaringan. Jadi hampir sama sih arahnya, 114 masuk dari jaringan ke ponsel dan 114 dari ponsel ke jaringan. Ada di imbal balik.
Nah, studi kasusnya di sini sebuah algoritma A51 berisi 3 register secara berurutan R1, R2, R3 dengan panjang 19, 22 dan 23 akan menjadi periode tertinggi untuk register pertama dengan panjang 2 pangkat 19 min 1 dengan hasil yang seperti ini. Hasilnya ada 524.287. Ini jika di hasil dari 2 pangkat 19 min 1. Dan periode tertinggi untuk register kedua adalah 494.194.303 dan periode tertinggi untuk register ketiga adalah 2 pangkat 23 min 1 dengan hasil sekian. Yang ini yaitu bahwa panjang aliran secara keseluruhan kunci dihasilkan adalah, Anda bisa lihat sendiri, termasuk angka yang kita sedang hadapi dengan algoritma A51 sangatlah besar dan tidak mungkin dapat mengatasinya. Dan sangat sulit lah untuk mengikuti case stream yang dihasilkan dengan panjang sekian. Panjang yang ada di sini, jumlah angka yang sangat lumayan lah. Jadi kita melakukan studi kasus untuk meminimalisir dari algoritma A51 agar mampu menghitung case stream yang dihasilkan. Mohon maaf kurang enak badan. Untuk register pertama adalah hasil dari studi kasus yang tadi adalah R1 terdiri dari 3 bit. Jadi 3 bit tapping bit dari R1 adalah pada bit pertama dan ketiga setelah memastikan memberikan periode yang lengkap pada 2 pangkat 3 min 1. 2 pangkat 3 kan 8 di min 1 sama dengan 7. Dan bit clocking untuk unit clockingnya adalah bit kedua. Nah, register kedua adalah atau R2 terdiri dari 3 bit stepping. Bit dari R2 adalah bit 2 dan 3. Setelah memastikan memberikan periode yang lengkap, 2 pangkat 3 min 1 sama dengan 7. Dan bit clocking untuk unit clocking adalah bit ketiga. Jadi berurutan, ketika R1 adalah bit clockingnya adalah yang kedua, ketika R2 itu ada bit clockingnya yang ketiga. Nah, untuk register ketiga terdiri dari 3 bit tapping dari R3 adalah pada bit 3 dan 4 setelah memastikan memberikan periode yang sama tapi dengan pangkat yang beda, 2 pangkat 4 min 1 sama dengan 7. Dan bit clocking untuk unit clocking adalah bit kedua. Jadi kembali lagi ke atas. Unit clocking tab seperti ini dikarenakan menerima sinyal dari 3 bit per register dari tiap register seperti berikut. Nah, lanjut, setelah menghubungkan studi kasus A51 dan implementasi sebagai berikut, panjang case stream dari hasil yang tadi adalah yang dihasilkan adalah 19 bit dari penjumlahan yaitu dan kurang lebih dari panjang periode yang seharusnya. Total kunci stream dan seharusnya 735 bit dari 7 kali 7 kali 15. Dan karena pekerjaan di unit clocking yang memberikan sinyal berhenti untuk register pada saat itu mengarah pada ke adopsi generator di 2 atau 3 register yang mengarah ke peningkatan urutan case stream yang dihasilkan. Nah, belum selesai. Nanti setelah ini teman saya akan menjelaskan tentang program gimana sebuah algoritma A51 bekerja pada Python yang implementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, mungkin dari teman saya, sahabat saya Aulia Rizky Pratama, monggo. Baik, saya akan melanjutkan dari teman saya Agung lagi. Sini saya akan menjelaskan sedikit program atau code dari A51 di Python. Seperti bisa lihat sini adalah pendefinisian dari library. Di sini pembuatan ke input dari A51-nya ya, seperti bit 0 untuk LFSR-nya, dan yang bagian ini adalah type bit, di mana type bit ini bit-bit yang akan mempengaruhi nilai dari LFSR
register dari A51. Di sini pendefinisian clocking yaitu untuk mengclock register A51. Lalu selanjutnya masuk ke main program. Di sini kita punya 3 register LFSR seperti yang kita ketahui di A51 mempunyai 3 register LFSR 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita mulai inisialisasi LFSR print dari variabel R1, 2, dan 3. Selanjutnya kita akan mulai menggenerasikan tab bit, yaitu tab bit 1, tab bit 2, dan tab bit 3. Nanti akan ditampilkan. Ini bahkan step pertama dari pengoperasian algoritma A51. Selanjutnya program akan meminta user untuk menginputkan plain text atau message atau pesan yang ingin dirubah jadi ciphertext. Lalu selanjutnya masuk ke pembuatan session key, dimana ingin tahu dari step yang dijelaskan oleh saudara Agung tadi. Kita perlu membuat sebuah session key secara random sini. Selanjutnya itu proses XOR session key dengan LFSR menggunakan tab bit. Dari tab bit itu nanti akan dibuat session key nya sendiri akan di XOR kan dengan LFSR dilakukan sebanyak 28 kali. Terus selanjutnya pembuatan frame counter, lalu XORing lagi LFSR dengan tab bit pada tab 1 yang sebelumnya udah di XORing dengan LFSR yang sebelumnya. Lalu selanjutnya di sini ada pengacakan LFSR sebanyak 100 kali dengan di clock secara irregular menggunakan majority bit. Sini programnya. Terus setelah itu dicek majority bitnya kan irregular clocknya di loop terus-terusan sampai didapatkan hasil dari irregular clocking LFSR register 1, 2, 3. Selanjutnya dilakukan lagi sama seperti proses sebelumnya. Setelah dilakukan 2 kali irregular clock, maka mulai pembuatan cache stream atau kunci aliran. Dari kunci aliran ini akan dihasilkan ciphertext. Nah, maksud saya plain text. Nah, dari plain text ini akan di XOR-kan atau dicampur dengan cache stream untuk memasukkan ciphertext. Nah, ciphertext ini yang kita cari dari algoritma 51 yang biasanya disebut algoritma security GSM. Selanjutnya untuk hasil dari program akan dijelaskan sedikit oleh teman saya Agung. Nah, ini kembali lagi bersama saya ya. Dari penjelasan program yang tadi, setelah program coding melalui Python di run akan menghasilkan LFSR seperti ini. Jadi outputan dari LFSR R1, R2, R3 kurang lebih dari hasil yang tadi sudah dijelaskan dengan mekanisme yang tadi, maka dihasilkan adalah yang LFSR1 atau linear feedback shift register yang pertama adalah 13, 16, 17, dan 18. Ini alirnya seperti nanti akan saya tunjukkan sebuah video singkat dari referensi yang kemarin sudah dicari. Kami mempelajari, jadi nanti akan digambarkan di situ. Nah, jadi hasil outputan dari program tadi seperti ini. Jadi ini baru tab yang pertama saja yang step pertama. Jadi nanti setelah outputan ini saya akan tunjukkan video atau simulasi dari program tersebut. Nah, ini adalah simulasi dari video yang tadi. Saya percepat saja. Nah, ini adalah proses clocking yang dilakukan oleh R1, R2, dan R3 atau LFSR 1, 2, dan 3. Jadi
di sini akan mendapatkan pancingan dari external key yang kemudian akan masuk di memicu di sini, yang akhirnya pada bit 13, 16, 17 pada LFSR 1 akan merespon pada bit 17, 18, maka akan di XOR kan, kemudian masuk lagi di looping sampai sini, kemudian yang menghasilkan LFSR itu yang akan masuk di sini. Nah, jadi satu penambahnya, satu. Nah, itu akan di looping terus menerus hingga nanti sampai ke 60. Ini yang pertama adalah cycle 64, yang nantinya hasilnya adalah akan di looping one frame pada 228 bit. Nah, ini adalah proses cycle 228 bit yang prosesnya masih sama juga. Jadi akan dari LFSR tadi, dari nilai yang tadi tidak terlalu penting, maka akan di XOR kan, yang outputnya menjadi yang seperti ada di bawah ini, keystream, ya kan. Jadi register clock yes dalam proses clocking, yaitu LFSR 1. Kemudian yang tidak melakukan clocking adalah LFSR 2 secara bergantian terus menerus selama 228 kali, dan outputnya nanti kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil clocking dari 228 kali siklus. Maka hasilnya akan seperti ini, 01, 01, 011 dan lain sebagainya sampai seterusnya. Nah, ini dari hasil yang tadi akan menghasilkan keystream atau kunci aliran, yang kemudian akan juga menghasilkan plain text, yang kemudian dari keystream dan plain text tersebut akan di XOR kan dua-duanya, yang akhirnya menjadi ciphertext. Nah, ciphertext yang diambil adalah 64 bit seperti yang tadi, yang tulisannya yang berbeda ini 64 bit panjangnya, 64 bit ciphertext. Nah, ini setelah keystream dan plain textnya di XOR kan akan menghasilkan jumlah banyak sekian. Nah, jadi saya akan mencoba membuat sebuah plain text pada Python ini yang nanti akan dieksekusi oleh program yang tadi, oleh program Python. Nah, saya akan mengetikkan sebuah pesan singkat yang berisi keamanan komputer A. Ya, seperti ini ya. Oke, kemudian saya tekan enter. Jadi saya ralat, saya akan menggunakan pesan ini aja sedikit, katakanlah keamanan. Oke, langsung tekan enter. Nah, ini adalah prosesnya, XOR 1, XOR 2. Nah, step 2 terus diikuti. Ini adalah luar clockingnya. Nah, ini adalah step keempat dan irregular clocking. Nah, keystream yang dihasilkan adalah sepanjang ini dan plain text yang dihasilkan adalah ini. Nah, final stepnya adalah XORing dengan keystream and plain text. Nah, hasil dari ciphertextnya adalah enkripsinya yang dari pesan keamanan tadi akan menghasilkan sebuah kode yang seperti ini, panjang kode yang seperti ini. Panjang kodenya tadi, panjangnya adalah 228 bit. Nah, oke, sekian dari kami dari kelompok 13 keamanan komputer kelas A, jurusan program studi teknik komputer Fakultas
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan di sini karena kita hanya sharing ilmu tentang pembelajaran yang ada di perkuliahan. Bukan berarti saya sudah berani, kelompok kami berani pamer di YouTube, bukan berarti kami lebih pandai. Kami masih sama-sama dalam proses belajar. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Sekian dari kami, selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.